Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia akan uji coba lawan timnas Belanda. Elkan Bagot akhirnya dapat klub baru. Justin Hubner pindah ke klub besar Swedia. Australia konfirmasi GBK jadi venue di ronde ketiga. Cina terkejut dengan keberakan timnas Indonesia di ronde ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga timnas Indonesia versus Australia dalam sesi kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi pindah venue. Sebelumnya, PSSI merencanakan pertandingan kandang timnas Indonesia melawan tim Ganggur tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September mendatang. Namun, akun Federasi Sepak Bola Australia di media sosial X mengumumkan bahwa laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kita kini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tulis PSSI-nya Australia. Stadion GBK diketahui tengah mengalami perbaikan khususnya di bagian rumput lapangan. Pengelola diketahui telah mengangkat semua rumput lapangan untuk ditanam ulang. Revitalisasi rumput GBK dilakukan setelah munculnya kritik perihal kualitas lapangan saat timnas Indonesia menjamu Filipina dalam sesi terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu timnas Indonesia menang 2-0. Salah satu golnya dicetak oleh Tom Haye. Selebrasi Tom Haye pun mengekspos bagaimana buruknya kualitas rumput GBK. Dia meluncur menggunakan lutut, tetapi justru terpelanting karena kasarnya permukaan lapangan. Lutut Tom Haye pun bahkan sampai terluka karena selebrasi yang gagal diakibatkan buruknya kualitas rumput GBK. Informasi yang disampaikan Federasi Sepak Bola Australia terkait pindahnya venue mengisyaratkan bahwa revitalisasi rumput GBK berjalan cepat sehingga Garuda tak perlu mengungsi ke Stadion GBT pada 10 September mendatang. Sebelum menghadapi Australia, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas Arab Saudi untuk memainkan laga pertama grup C pada 5 September mendatang. Back timnas Indonesia yakni Elkan Bagot bergabung dengan klub Liga 1 Inggris yakni Blackpool dengan status pinjaman selama 1 musim dari Ipswich Town. Back berusia 21 tahun ini tampil mengesankan di paruh kedua musim lalu saat dipinjamkan ke Bristol Rovers. Sebagai pemain Indonesia, Elkan Bagot merupakan lulusan Akademi Ipswich Town. Ia pernah dipinjamkan ke King Leeds, Gillingham, Cheltenham, dan juga Bristol Rovers. Back tengah ini telah bermain sebanyak 24 kali untuk timnas Indonesia. Dengan tinggi 6 kaki 5 inci, menambah kehadiran fisik yang kuat bagi lini belakang Blackpool menjelang musim baru. Senang sekali, akhirnya bisa berada di sini, dan saya senang bisa memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Elkan Bagot. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan juga direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain, kelompok yang sudah ada di sini, semuanya sangat positif. Saya kenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini, dan mereka semua mengatakan hal-hal baik, lanjut Elkan Bagot. Dengan bergabung Blackpool, peluang Elkan Bagot mendapatkan menit bermain terbuka lebar. Jika ia tampil apik, bukan tak mungkin ia akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sintayong. Tentu harapannya semoga Elkan Bagot bisa tampil cemerlang di klub barunya tersebut, sehingga nanti bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Mengingat skuad Garuda bakal tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Timnas Indonesia berpotensi duel lawan timnas Belanda dalam laga uji coba. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Kabar itu diungkapkan Erick Thohir setelah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, yakni Lambertus Christian Grigens. Dalam pertemuan itu, pria yang menjabat sebagai Ketum PSSI itu membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan. Pagi tadi, bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan juga pangan, tulis Erick Thohir dalam Instagram pribadinya pada Senin 5 Agustus 2024.
Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa akan ada rencana kolaborasi antara PSSI dan juga KNVB. PSSI berencana mengadakan laga uji coba antara Timnas Indonesia kontra The Oranje julukan Timnas Belanda. Kolaborasi yang sedang dimatangkan itu tidak hanya akan mengarah pada Timnas Indonesia level senior saja, melainkan rencana ini juga untuk semua kelompok usia, baik itu kategori pria maupun Timnas wanita. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dan KNVB, Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita, terang Erick Thohir. Bila terwujud, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Pasalnya, Indonesia dan Belanda sendiri punya hubungan baik, khususnya dalam sepak bola. Timnas Indonesia juga sebelumnya pernah menantang kekuatan Timnas Belanda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 7 Juni 2013 silam. Kala itu The Oranje diperkuat oleh pemain bintangnya seperti Robin van Persie, Arjen Robben, dan juga Wesley Sneijder. Namun sayangnya Timnas Indonesia menelan kekalahan 3-0 dari Belanda. Adapun gol-gol kemenangan The Oranje saat itu dicetak oleh Robben dan juga Brice Sim de Jong. Pemain Timnas Indonesia yakni Justin Hubner harus menjalani latihan bersama dengan klub asal Swedia IFK Norrköping. Kabar ini diumumkan langsung oleh IFK Norrköping. Melalui website resmi klub, IFK Norrköping menjelaskan kedatangan Justin Hubner merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan Wolverhampton Wanderers. IFK Norrköping ternyata tak hanya memberikan kesempatan pada Justin Hubner saja. Pemain Wolverhampton lainnya, yakni Tyler Roberts, juga mendapatkan kesempatan serupa. Kolaborasi antara IFK Norrköping dan juga Wolverhampton Wanderers berlanjut dengan dua pemain dari klub Inggris tersebut. Baik Justin Hubner dan striker Tyler Roberts tiba di Wolverhampton dan akan berlatih bersama dengan IFK Norrköping, tulis IFK Norrköping. Lebih lanjut, IFK Norrköping turut memberikan sedikit informasi terkait Justin Hubner. Bahkan, klub yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Swedia itu juga menginformasi bahwa Justin Hubner merupakan bagian dari Timnas Indonesia. Hubner yang lahir di Belanda adalah pemain Timnas Indonesia dan musim lalu dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka, tulis IFK Norrköping. Bila Justin Hubner benar-benar bergabung dengan IFK Norrköping, tentu ini membuat sang pemain harus kembali bersabar untuk bisa debut di Liga Inggris. Pemain berposisi sebagai bek itu sejatinya sempat masuk skuad Wolverhampton di Liga Inggris 2023-2024. Bahkan, Justin Hubner ikut di bawah Wolverhampton saat bertandang ke kandang Arsenal pada akhir tahun 2023. Hanya saja pemain kelahiran The Boss Belanda itu hanya menghangatkan bangku cadangan saja. Tak berlangsung lama, Justin Hubner dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka. Minim waktu bermain, Justin Hubner kembali ke Wolverhampton pada pertengahan Juli lalu. Media asal Cina tampaknya kaget dengan target Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pasukan Sintayong itu dengan tegas ingin mengincar posisi 3 dan 4 di grup C nanti demi bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Cina itu, target Timnas Indonesia termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab Timnas Cina yang secara peringkat FIFA berada di atas Timnas Indonesia saja tak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Kemungkinan peluang Timnas Cina lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama, bunyi pernyataan media Cina tersebut. Berbeda dengan media Cina tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sintayong justru mengaku optimis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengincar posisi ketiga dan keempat di grup C. Perlu diketahui grup C disebut-sebut sebagai grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab lawan Timnas Indonesia di grup tersebut ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Dari 6 tim, hanya 2 tim teratas di grup C yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan berjuang ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Lalu setelahnya masih ada babak kelima, yang pemenangnya akan bermain di babak playoff
di mana perwakilan Asia akan diadu dengan perwakilan dari benua lain. Jadi cara untuk bisa mengincar tiket ke Piala Dunia 2026 masih ada banyak. Timnas Indonesia telah mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka, walaupun mereka menempati posisi ke-6, negara tersebut memiliki target yang lebih tinggi dari Cina. Tambah keterangan media asal Cina tersebut.